Nah ini Misalnya, 3,6 dibulatin jadi 4.000.000, 4 4.000.000 kali kali 5, 5, dua dua puluh puluh juta. juta. Nah itu sudah Mhm. cukup, membantu banget untuk Hai, assalamualaikum teman Moa. Assalamualaikum teman Moa yang baik hati. Akhirnya ketemu lagi hari ini sama Mrs. Devi dan Mbak Isti di hari yang cerah ceria dan penuh dengan energi positif ini insya Allah ya. Nah, hari ini seperti biasa kita akan sharing-sharing yang bermanfaat ke kamu semua dan kali ini nih yang paling sering ditanyain sama mama-mama, bunda-bunda di kolom komentarnya Mrs. Devi ataupun di DM-nya Mrs. Devi itu adalah tentang sekolah untuk anak berkebutuhan khusus. Itu tuh jadi pertanyaan banget karena masih banyak yang bingung kira-kira anak aku nanti kalau misalnya sekolah dia masuknya di sekolah yang kayak gimana ya? Dia nanti sekolahnya bisa atau enggak ya? Aku harus milih sekolah yang kayak gimana ya untuk anak aku ini. Nah, sekarang kita akan kupas tuntas supaya kamu bisa punya wawasan gitu, punya pengetahuan tambahan tentang, baiknya anak aku yang dengan anak berkebutuhan khusus ini, baiknya dimasukkan ke sekolah apa, seperti Nah, itu. bener banget. Kalau dari pengalaman kita sendiri nih, Misis, kita kan anak Ya, kita alhamdulillah ini bersekolah di sekolah inklusi. Nah, yes, mungkin aku pengen ngulik dulu dari Misis dulu deh. Sebenarnya sekolah inklusi itu boleh. apa dan kenapa Malik akhirnya disekolahkan di sini? Atau bisa dari awal perjalanan sekolahnya Malik nih setelah di Jakarta terutama. Gimana, Misis? Oke. Aku cerita sedikit ya. Jadi dulu waktu pertama kali Malik itu didiagnosa autistik, terus aku cerita ke seorang teman gitu, temen aku tuh pertanyaannya advance waktu itu. Pertanyaannya tuh langsung tanya, "Jadi Malik bisa sekolah nggak sih kalau kayak gini?" Gitu. Waktu itu aku kaget banget ditanyain kayak gitu, karena to be honest aku nggak mikir sejauh itu gitu, dan waktu itu aku sakit hati banget, Mbak. Ya tolong dimaklumi ya dan aku bisa mengerti sih, maksudnya ibu-ibu seperti aku dulu yang masih awal-awal mengerti bahwa anaknya didiagnosa autistik tuh memang hatinya itu kayak kerupuk yang dikasih air gitu. Jadi kayak masih melempem banget gitu, masih gampang sakit hati, masih harus dijaga banget lah hatinya dan itu wajar karena apa yang sedang kita hadapi itu memang bukan hal yang mudah, apalagi saat pengetahuan kita tuh belum banyak tentang hal ini gitu. Betul Seiring banget. berjalannya waktu, insya Allah kita akan menjadi lebih kuat karena pengetahuan Yes, kita juga makin banyak. Terus apa-apa yang kita hadapi itu bisa menjadi insight dan bisa memperkuat mental kita betul. gitu. Karena kita makin paham, kita makin mengerti dan lama-lama kita menjadi akan makin menerima gitu. Betul banget. Oke. Nah, eh, eh, sampai akhirnya Malik harus masuk SD kan, harus masuk SD. Waktu itu aku tuh nggak ngerti Mbak, kalau ada yang namanya sekolah inklusi. Jadi karena aku tuh dari Malik umur 2 tahun, aku tuh termasuk orang yang sangat aktif untuk menceritakan tentang perkembangan Malik sebagai anak berkebutuhan khusus di Instagram aku. Jatuhnya tuh jadi malah dapat banyak insight gitu. Dan alhamdulillahnya berjalannya waktu aku termasuk orang yang terbuka dengan masukan gitu. Selama pokoknya ngomongnya baik ya gitu, jangan nyinyir, jangan julid gitu. Insya Allah terbuka banget. Nah, beberapa wali murid, bukan wali murid ya, beberapa teman lah ya, beberapa teman itu mengatakan bahwa Mrs. berapa Mm-mm. followers ya, Mm-mm. Mrs. gimana kalau misalnya coba sekolah inklusi? Kaget aku tuh, Apa apa itu itu? ya sekolah inklusi? Heeh, asing banget Mbak, asing Mm-mm. banget kata-kata inklusi itu sampai akhirnya aku dijelasin kalau sekolah inklusi adalah sekolah biasa, hanya di dalamnya itu terdiri dari anak tipikal dan anak ABK gitu. Mereka Yes, bisa berdampingan dan hidup bersama. betul. Waktu itu sempat masih bener-bener masih bingung, asing, kenapa begitu gitu, kenapa harus begini, kenapa harus begitu. Akhirnya, karena memang udah menjelang Malik harus masuk SD kelas 1, aku mulai cari-cari tuh sekolah inklusi yang ada di Tangerang Selatan, di dekat rumah aku. Awalnya aku nggak ngerti kan sekolah inklusi itu kayak gimana sih, emang ada tulisannya atau gimana, jadi aku masuk aja ke sekolah-sekolah gitu. Ya, Aku masuk waktu itu, aku sebutin aja kayaknya nggak apa-apa ya, boleh, karena boleh, ini boleh. bukan hal negatif ya. Betul, Aku betul. masuk ke Global Islamic School. Mm-mm. Aku masuk ke Global Islamic School karena deket banget sama rumah aku dan aku berharap Malik bisa masuk situ. Mm-mm. Tapi karena aku waktu itu sudah lumayan punya insight dari
banyak followers aku tentang sekolah, Mm-mm. jatuhnya pertanyaanku langsung to the point, ke admin gitu, "Apakah di sekolah ini menerima Mm-mm. anak berkebutuhan khusus?" Gitu. Mm-mm. Beliau bilang, "Oh maaf Ibu, kami belum bisa menerima anak berkebutuhan Mm-mm. khusus. Kami masih belum punya kurikulumnya, kami masih belum punya kompetensinya." Mm-mm. Which is okay, aku sangat menghargai itu, karena Yes, kejujuran di awal itu sangat penting. penting gitu. Daripada aku udah buang waktu, buang uang, ternyata zonk gitu misalnya. Karena ini juga aku pernah sedikit rasakan waktu aku ke sekolah yang berbeda. Waktu itu aku cari di sekolah Islam, swasta. Aku tanya itu, "Apakah di sini menerima anak berkebutuhan khusus?" Mereka bilang, "Iya, dia menerima." Akhirnya aku mulai daftar, tapi untungnya belum sampai bayar-bayar yang mahal-mahal ya, masih daftar, daftar buat tes juga, tes psikolog dan lain sebagainya. Baru aku tahu kalau ternyata mereka tuh cuma nerima doang, tapi nggak punya kompetensinya. Mereka nggak punya kurikulumnya, bahkan mereka nggak ngerti bahwa anak berkebutuhan khusus tuh butuh yang namanya shadow teacher. Bayangin, how Benar, benar, furious benar. I am gitu. Jadi aku tuh marah Wah, banget dan iya. sangat kecewa sekali karena bahkan untuk nyebutin apa sih shadow teacher itu Mm-mm. definisinya, Mm-mm. mereka tuh nggak ada yang tahu, bayangin. Mm-mm. Dari semua guru yang aku tanyain, masa nggak ada yang tahu sih sama yang Mm-mm. namanya shadow teacher? Sampai akhirnya mereka bilang, waktu aku ngejelasin shadow teacher Mm-mm. apa, lalu mereka bilang, "Nanti shadow teacher-nya Ibu sendiri aja yang bawa." Lah, Hah? jadi ya waktu itu aku cuman berpikir, lah kalau misalnya aku yang bawa, kayak aku bawain babysitter dong untuk Iya, anak aku. benar-benar. Sedangkan aku berpikirnya adalah, balik lagi ini karena banyak Mm-mm. insight juga dari orang sekitar yang sudah punya pengalaman lebih dulu, Mm-mm. eee, apa namanya, kalau bisa guru itu kan punya satu visi misi Mm-mm. sama sekolahnya dan Benar, sudah dididik sama sekolahnya. benar. Kalau kita bawa sendiri, itu akan Beda lagi jomplang nanti. gitu, Ya, akan benar-benar. beda nanti Benar-benar. gitu loh. Jadi ya, akhirnya dengan amarah waktu itu akhirnya aku keluar dari sekolah itu gitu. Di situ aku sadar bahwa ternyata tidak semua sekolah itu, menyadari kompetensinya sendiri. Jadi ternyata banyak sekolah yang iya-iya aja menerima anak berkebutuhan khusus, padahal dia tidak berkompetensi untuk mengajar anak berkebutuhan khusus. Mereka nggak punya kurikulumnya, mereka nggak tahu caranya ngedidik anaknya, mereka nggak tahu caranya membersamainya, mereka nggak punya fasilitasnya untuk, membersamai anak berkebutuhan khusus di sekolahnya. Jatuhnya kayak cuman untuk ngisi bangku kosong aja. Karena memang kabarnya dari pemerintah kan memang kalau bisa setiap sekolah itu mau menerima anak Mau, betul, berkebutuhan khusus betul. kan. Ada Hanya pasalnya. masalah ada pasalnya. Hanya ya itu tadi, ternyata saat aku udah jalan, aku lebih menghargai sekolah yang menyatakan mereka memang belum mampu. Betul. Mungkin mereka akan, karena memang udah disuruh sama pemerintah gitu. Tapi saat Mhm. tahu mereka belum mampu, mereka tidak ada kompetensinya, mereka mungkin belum ada SDM-nya juga, jadi mereka memang mending ngomong di awal, Iya, betul, gitu. betul, betul. Daripada yang satunya lagi, mereka nerima-nerima aja, tapi hanya untuk ngisi bangku kosong, Betul, betul, yang betul. which is harganya pun akan lebih mahal daripada anak Yes, tipikal, kayak yes. gitu. Waktu itu aku marah banget, sedih banget, tapi aku tetap mencari gitu, mencari ke sana kemari, sampai akhirnya aku nemuin satu sekolah di Parung, Bogor, itu sekolah inklusi yang juga sekolah alam. Nah, waktu pertama kali datang ke sana, aku dijelaskan tentang sekolah inklusi di sana, terus melihat sekolahnya yang sangat besar dan memang fokusnya pada sekolah alam yang mana banyak kegiatan alamnya. Aku ngerasa Malik itu akan cocok di situ. Balik lagi ya, sebenarnya aku tuh pengen masuk GIS, Global Islamic School gitu. Tapi aku sebagai ibu harus menurunkan ego dan harus tahu diri gitu. Dalam arti gini, yang mau sekolah tuh anak aku, bukan aku. Jadi aku harus cari sekolah yang memang cocok untuk Malik, bukan sekedar cocok untuk aku. Jadi Malik dulu baru aku, jadi satu paket gitu. Aku pun juga harus cocok kan sama sekolahnya. Nah, di situ tuh akhirnya dijelasin bahwa dalam satu kelas itu akan terdiri dari 24 anak. 20 anak tipikal dan 4 anak ABK. Nah, terus nanti itu pun ada observasi ya, ada observasi supaya kita bisa tahu tingkat level kesulitan dari ABK-nya ini sendiri. Karena mereka harus tahu, kenapa mereka harus tahu? Karena mereka akan membuat kurikulum khusus untuk setiap anak ABK yang ada di sekolahnya. Nah,
Jadi penilaiannya pun nanti akan berbeda dengan anak reguler. Nah, itu tuh buat aku seneng juga tuh. Oh, ternyata mereka sangat concern ya tentang hal ini gitu. Mereka menyadari bahwa nggak bisa nih kita sembarangan dan digeneralisir aja pokoknya anak ABK pakai kurikulum A gitu. Enggak, mereka benar-benar setiap anaknya itu diobservasi sendiri-sendiri, hasil observasinya akan mengeluarkan kurikulum yang berbeda satu anak dengan anak lainnya. Goalnya pun juga akan berbeda. Jadi Malik dengan temannya lainnya yang juga sama-sama ABK yang satu kelas, itu target yang ingin dicapai pun juga berbeda. Begitu. Penilaiannya Malik kalau misalnya ada ujian, karena tetap ada ujiannya ya, akan berbeda pula Malik dengan anak tipikal. Karena nggak akan pernah bisa disandingkan gitu cara penilaiannya. Terus di sana juga diberikan shadow teacher yang sudah dididik sama mereka untuk Sudah bisa dikasih mendampingi pelatihan anak ya? berkebutuhan khusus. Ya, yang sudah dikasih pelatihan. Lalu ada terapi pula tuh, ada terapi seminggu 2 kali oleh psikolog dan terapis untuk setiap anak berkebutuhan khusus. Jadi Malik pun juga dapat jadwal nih seminggu 2 kali untuk terapi, which is itu good banget. Jadi aku tuh nggak perlu lagi keluar, walaupun ada ya orang tua yang tetap ada terapi tambahan di luar, ada. Tapi untuk saat ini aku tuh ngerasa di sekolah aja udah cukup, alhamdulillah. Nah, disitulah aku tuh merasa bahwa this is what I searching for gitu. Ini nih yang aku cari nih, sekolah Oke, yang cocok untuk Malik gitu. benar. Untuk anak banyak gerak, yang kinestetik, yang juga butuh butuh pendampingan karena kan waktu itu aku juga khawatir ya. Pertama Malik belum bisa komunikasi, kedua Malik ini aku takut ya itu rentan akan bullying gitu kan. Jadi saat ada shadow teacher di sebelahnya dari kasarannya dari kita nganter sampai kita pick up itu shadow teacher akan selalu ada di sebelahnya. Itu buat aku nilai plus banget sehingga Malik bisa dilindungi tanda kutip ya, dilindungi dari lingkungannya juga melindungi lingkungannya dari Malik gitu. Betul, betul, betul banget. Dan shadow teacher ini juga bisa jadi apa ya namanya jembatan untuk membantu Malik bersosialisasi dengan orang di sekitarnya. Karena Malik kan butuh bantuan nih ceritanya. Dia nurture harus di nurture gitu. Ayo Malik salaman sama ini, ayo Malik kenalan sama ayo ini dan itu butuh orang di sebelahnya untuk membersamai Malik selama di sekolah. Jadi disitulah aku tuh ngerasa Mbak, oke, ini yang aku cari, ini yang insya Allah akan cocok untuk Malik. Akhirnya aku sekolahin Malik di situ, di School of Universe di Kabupaten Dan Parung, di Parung, Parung Parung Kabupaten Bogor. Bogor. Wah, Walaupun itu itu kayak lumayan jauh dari rumah aku, berapa kilo? Berapa kilo? aku kilonya lupa ya, tapi kurang lebih 45 sampai 1 jam dari rumah aku. Wah, oke, oke, Dan everyday aku tuh antar jembut sendiri. Tadinya mau oke. ada sempat kepikiran tuh pakai antar jemput, tapi aku Iya, tuh ngerasa jangan dulu deh gitu, jangan dulu aku tuh harus memahamkan, apa, harus yakin dulu kalau Malik ini sudah mateng atau belum untuk ditinggal gitu, untuk diserahkan untuk ke bisa, iya betul. antar jemput gitu kan. Jadi aku masih tuh kayak sopir akap, antar kota, antar provinsi. Iya. Dan Everyday. Jadi kasarannya aku berangkat pagi tuh, misalnya aku berangkat pagi iya, heeh, 1 jam, heeh, pulang lagi 1 jam, 2 jam, heeh, heeh, terus nanti Malik tuh pulang jam 2, jam 3 heeh, gitu. heeh. Aku jemput lagi 1 jam, balik lagi 1 jam. Jadi aku di jalan tuh 4 jam. 4 jam. Oke. Kenapa nggak Belum bensinnya. nungguin? Kenapa nggak nungguin di ini di sekolah? Kelamaan ya? Nah, iya, karena kan lumayan tuh dari jam 7:30 sampai Oke. jam 2 siang. Nah, waktu di tengah-tengahnya ini aku tuh kerja gitu. Aku kan Oke. juga bikin konten, aku Oke, bikin oke. bikin foto, bikin video, ngurusin pegawai aku di kantor, ngurusin penjahit aku. Jadi banyak hal yang bisa aku lakuin gitu. Iya, Kalau betul. misalnya aku nunggu di sekolah itu akan sangat lelah ya, sangat Betul, betul. sangat melelahkan gitu. Kecuali kalau misalnya hari itu fokus dari pekerjaanku tuh hanya duduk Duduk dan dan buka depan laptop laptop. misalnya, Oke, bisa heeh. lah ya Kalau ngafe-ngafe cuman itu cantik ya. bisa, iya. Tapi kan kebanyakan sekarang kan enggak gitu saat ini. Oke. Aku harus berinteraksi sama orang, aku janjian sama orang, Mhm. aku juga harus bikin konten kayak gitu. Jadi ya aku putusin memang jadi setrikaan everyday. Oke. Dan apa, menemukan sekolah inklusi itu berarti seperti menemukan berlian ya di tengah padang pasir. Betul.
Betul, Masya dan itu memang Allah. cocok-cocokan ya. Iya, Jadi betul-betul. itulah kenapa, memang saran aku sih untuk semua orang tua yang ingin mencari sekolah untuk anaknya, entah itu tipikal atau reguler sebenarnya entah itu tipikal ataupun ABK sebenarnya sama sih. Iya, Harus meluangkan waktu untuk observe observasi, observe betul, observe betul. observe gitu. Malik juga waktu itu sempat kayak 2 hari itu, apa namanya, tes kelas Tes, dulu. oke. Heeh, 2 hari masuk kelas itu dulu, Mm, kira-kira Malik cocok atau enggak. Dan to be honest memang 2 hari itu waktu yang sangat berat karena Malik nggak cocok sebenarnya di oke, awal-awal itu. iya, Dia wajar sih. nangis, dia lari, dia nggak mau pokoknya di sekolah itu. Hanya waktu itu aku merasa bahwa itu hanya karena dia belum beradaptasi Iya, aja sih. betul, wajar Kalau sih. untuk masalah itunya, heeh, karena alhamdulillahnya sekarang Udah semuanya bisa udah ya, jalan berjalan lebih baik lebih baik. gitu. Dia Apa? sudah nyaman dengan sekolahnya. Tapi memang ya Missis, sekolah inklusi itu memang tidak di semua tempat tuh tersedia ya, sayangnya ya. Mmm, Tadi Missis tadi udah spill juga bahwa, sebenarnya memang ada aturan dari pemerintah nggak boleh nolak ABK. Jadi sekolah-sekolah negeri, mmm, sekolah-sekolah mhm, swasta reguler itu ya nggak boleh kalau ada ABK daftar ya harus terima. Namun saya selalu kalau mmm, ada yang DM dan nanya soal ini, saya selalu bilang ketika mama memasukkan anak ke sekolah negeri ataupun sekolah mmm, reguler, eee, jangan pernah menuntut lebih karena memang mereka nggak punya, SDM-nya. Jadi misalnya, eee di sekolah reguler swasta misalnya, saya minta, eee, ujian anak saya soalnya lebih mudah atau lebih bisa mhm, anak saya jawab. Ya nggak bisa kita dapat fasilitas itu karena memang sekolahnya nggak terdaftar sebagai sekolah inklusi. Tapi kita bisa mengikuti cara main mereka, berarti kan yang harus kita seimbangkan adalah kitanya. Jadi yes, ibaratnya kalau misalnya mama-mama di sini yang anaknya, aduh nggak ada sekolah inklusi, adanya sekolah negeri. Oke, masukin ke sekolah negeri, tapi berarti support sistem dari rumahnya harus lebih lagi. Bagaimana mhm, mengajarkan anaknya atau menemani mhm, anaknya. Kalau misal di sekolah negeri di situ mempersilahkan ibu sebagai shadow teacher, jadi ada ternyata Mrs. Ini teman saya sendiri, tapi ABK anaknya cerebral palsy, itu beliau mhm, menjadi shadow teacher untuk anaknya, karena memang dari sekolah itu wow, tidak menyediakan. Kalau memang itu perlu wow, ditempuh, ya lakukan gitu, atau perlu mama menyediakan sendiri, ada juga di Peduli ASD beliau itu dari pulau terpencil, yang mana yang mhm, pasti udah nggak ada sekolah inklusi di situ, adanya cuma sekolah negeri dan itu pun satu. Dan akhirnya mhm, beliau nanya ke saya, apa sih kriteria shadow teacher? Jadi beliau mau mempekerjakan lulusan mungkin lulusan SMA atau lulusan mhm, pendidikan, gimana dia bisa mendampingi si Ananda gitu. Jadi orang tuanya yang mhm, menyiapkan. Itu terjadi di mmm, daerah-daerah yang memang tidak terfasilitasi. Tapi mmm, jika mama-mama di daerahnya itu sudah ada sekolah inklusi, jadikanlah itu tujuan utama kalau bisa. Nah, kalau ayah dulu, ayah itu pernah mengalami 2 jenis. Jadi sekolah reguler yang nggak inklusi sama sekolah mhm, inklusi. Bedanya adalah ketika di sekolah reguler, benar kata Mrs. tadi, mereka tidak mentreatment, mereka tidak menyesuaikan, mereka tetap memberikan materi reguler, tapi ayah dikasih shadow teacher yang dari luar, bukan dari guru dari sekolah ya. Jadi di sekolah mhm, nyariin orang luar. Dan saya gaji orang luar tersebut secara langsung, jadi nggak lewat sekolah. Jadi sama aja oh, kayak tadi yang Mrs. bilang, Mama bawa iya shadow iya teacher iya, sendiri, sama seperti itu. Nah, oke, waktu itu karena itu masih TK, jadi saya masih memaklumi lah, memaklumi banyak celah sini dan sana. Sehingga mhm, ketika waktu pindah ke kota Depok, wah ini harus sekolah inklusi. Kenapa? Karena ternyata gini, membawa Ayah dengan kasus autistiknya Ayah ya secara spesifik ke dalam lingkungan mainstream, lalu memaksa Ayah untuk ikut cara mainstream, itu nggak fair buat Ayah. mmm, Jadi kayak itu terlalu berat buat Ayah. Jadi I see. saya pengen lingkungan yang memang bisa menyesuaikan dengan kemampuan Ayah, bukan memaksa Ayah untuk ikut. Untuk sesuai sama Ya, lingkungannya gitu. betul. Nah, ketika waktu Ayah sekarang di SD Tunas Global,
itu saya juga karena memang mereka sudah inklusi ya. Jadi mereka sangat menyambut baik. Cuman saya kan takut nggak dapat kuota, Bun, karena inklusi. Mhm, mhm, mhm. Kalau syaratnya itu di setiap angkatan itu komposisinya memang ABK-nya itu 2 sampai 3 orang per angkatan. Mhm, Nah, jadi kan saya takut gak dapat kuota. Jadi akhirnya mhm. ngulang TKB lagi di Tunas Global, diulang TKB untuk mendapatkan kuota. Jadi udah pasti nih SD dapat kuota. Jadi Oke. kalau mama-mama ada pilihan opsi seperti itu dan anaknya harus ngulang TK untuk dapatin kuota, ambil aja karena worth it sih menurut aku daripada memaksakan ke sekolah yang memang tadi Mrs. sudah bilang reguler tapi tidak ada fasilitasnya. Nah, ketika di Tunas Global waktu itu di asesmen oleh psikolog. Mhm. Terus psikolognya bilang, ini ayah pakai shadow teacher atau nama lain shadow teacher itu GPK, guru pendamping khusus. Mmm. Oke, oke, siap gitu. Ada ketentuan lain? Enggak. Pas mau bayar, ternyata 3 kali lipat. Oh. Tapi itu juga sih yang aku rasain beneran deh. Aku tuh Dirimu kayak 4 gemeter kali gitu ya? loh lihatnya. 4 kali. Jadi kalau Oke, di sekolah Malik itu ini buka-bukaan aja ya ya. oke oke oke. Ini buka-bukaan aja kalau di sekolah Malik itu untuk anak tipikal tuh kalau nggak salah masuknya sekitar per bulannya ya, Iya, sekitar 1,1 juta. oke Ya, oke kurang lebih tuh 1,1 juta. oke. Sedangkan aku itu sekitar 4,2 atau 4,4 Mm, lah, kurang mm. lebihnya segitu. Itu di luar, ekskul ya, Iya, aku tuh heeh. ikut 3 ekskul, jadi aku tuh tiap bulan itu bayarnya 4,8 juta. Wow, wow, wow. Aku sebulannya 1.450.000, tapi karena kali Heeh. 3 ya jadi 4 jutaan lebih lah. Ya sama lah ya kita Ya kurang sama lebihnya lah ya. jatuhnya ya. Nah, Ya 4,8 juta dan itu bikin aku gemeter sih di awal gitu karena kan pastinya. sep seperti yang di episode sebelumnya aku bilang, aku mau masuk ke sekolahnya Malik itu aja, kayak bisa nggak ya bayarnya kan tiga puluh Ya, lima juta betul, waktu itu kan betul, masuknya. betul. Waktu itu kemarin aku udah cerita di episode sebelumnya kalau aku tuh cuman punya uang nol ya kan di tabungan gitu dan, mmm, udah, kayaknya nggak mungkin karena kami Mm-mm, berdua juga tidak punya tabungan sama sekali untuk pendidikan mm-mm, karena mm-mm. semua uang kami itu untuk Buat rumah, biaya terapinya Malik terapi sama selama rumah tadi ya. heeh, dari umur 2 sampai umur 6 tahun itu, sampai umur 7 ya, kan baru Iya, sekolah SD-nya umur 7. Karena kan kita pengeluarannya udah dikeluarin semua tuh iya, yang iya. buat cicilan rumah, terus setelah itu buat hari-hari gitu. Sama sekali tidak terpikir bahwa ternyata anak kami qadarullahnya membutuhkan terapi gitu. Iya, Jadi uang terapi itu udah di luar hitungan banget itu betul, udah betul. Allah Maha Besar tuh ternyata kita bisa gitu sampai Iya, umur 7 tahun untuk terus ngasih Malik terapi yang layak untuk Malik gitu kurang lebih insyaallah ya. Nah, akhirnya kami sama sekali nggak punya tabungan, sama sekali gitu. Sampai akhirnya ternyata sama Allah dikasih rezeki, langsung bisa kita bayar cash 35 juta. Rezekinya yaitu tadi dari alhamdulillah bisnis aku, naik begitu saja, Allah yang menggerakkan itu semua gitu kan sehingga bisa dimampukan. Tapi kan waktu itu deg-degan Mbak, 4,8 juta per tiap bulan. bulan. Oh, Masya Apakah saya Allah. mampu gitu, yang Iya, tadinya benar-benar. nggak ada uangnya sama sekali, apakah saya mampu 4,8 juta? Tapi waktu itu kayak yang, "Udah, bismillah Bismillah. bismillah bisa." Kemarin Allah yang tadinya nol dinaikin jadi 35 juta dalam waktu sesingkat itu, berarti bisa nih 4 juta, 4,8 juta per bulan. Insya Allah, udah percaya aja sama Allah, yang penting kita usaha. Nggak sekedar percaya kan Mbak, kita juga harus usaha banget gitu untuk dapetin ridhonya Allah, untuk dapetin rezekinya Allah, kita raih lah itu gitu loh. Dan alhamdulillahnya sampai sekarang, Berjalan ya dengan tidak baik ya. pernah terlambat ya, kita tidak pernah terlambat membayar, Amin. kita juga Alhamdulillah. bisa terus membayarnya dan alhamdulillah untuk kebutuhan lainnya pun juga tercukupi, bahkan lebih gitu. Jadi Ya, Alhamdulillah. berkali lipat dari apa yang kita takutkan waktu itu Benar, gitu, benar, benar. berkali lipat rezekinya gitu. Jadi Yang tadinya bergantung kita kepada khawatir Allah ya. iya, yang tadinya kita khawatir 4,8 juta itu nggak bisa gitu, tapi karena kita terus bergantung sama Allah dan terus berusaha untuk mendapatkan rezekinya Ya, gitu iya kan, benar. ternyata sama Allah malah dikali lipat 4,8 jadi kayak,
enteng banget gitu Benar 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 ngeluarinnya gitu benar benar benar. kasarannya. Kalau Masya Allah ak- sih memang, kalau aku sih alhamdulillah. emang kalau orang bilang ya dulu tuh sebenarnya suamiku bilang udah jangan di spill lah itu berapanya gitu. Tapi Mhm terus aku mhm. bilang ya orang kan butuh tahu juga dan butuh mempersiapkan. Nah, terus aku bilang, kalau aku pribadi, kalau setiap bulan itu hidup dari gaji ke gaji. Ini jujur aja ya Ya teman semua. Jadi ya. memang kayak, ini tanggal berapa? Oh, oke, sebentar lagi gajian. Jadi benar-benar hidup tuh dari gaji ke gaji. Kalau misalnya ada rezeki berlebih yang menabung baru-baru inilah karena ayah udah selesai terapi yang luar biasa itu, jadi baru bisa menabungnya Mhm, tuh sekarang gitu loh, ketika anaknya udah betul usia di atas 10 tahun. Sebelum 10 betul. tahun tuh benar-benar nggak bisa nabung sama sekali. Nah, tapi aku punya satu tips untuk mama-mama yang anaknya mungkin mau masuk sekolah, terus butuh uang masuk yang tadi misis 35 juta ya, aku 30 waktu itu. Itu caranya adalah dengan menabung setiap hari 10.000 per hari dari usia anak 1 hari ya. Jadi misalnya Wow. selama sebulan itu berarti kita sudah ada 300.000. Nah, ketika anak kita sudah masuk sekolah, usia sekolah itu misalnya di usia 5 tahun. Bayangin, 300.000 per bulan dikali 12 bulan itu kurang lebih 3,6 juta ya. Juta, Dikali 5 dikali 5. itu udah dapat 15 atau lebih lah, 18 Mhm. juta lebih. Nah, ini Misalnya, 3,6 dibulatin jadi 4 juta, 4 4 juta kali kali 5, 5, dua dua puluh puluh juta. juta. Nah, itu sudah Mhm. cukup membantu banget untuk nambahin uang masuk tadi. Jadi Ya uang ketika masuk. kemarin itu ayah masuk sekolah, justru saya mengambil dari tabungan itu. Itu tabungan yang ibaratnya receh banget sih, 10.000 kita ingat sehari 10.000, 10.000, 10.000 itu nggak bakal kerasa Itu banget. luar biasa banget ya konsistensi kamu. Iya, Maksudnya sepuluh kan ribu kadang orang kan oke 10.000 kepake. kayaknya nggak ada nilainya gitu, ternyata Iya, udah sebulan kepake gitu, 3 bulan kepake, itu konsisten loh. Itu iya kamu naruhnya konsisten. di mana uangnya? Aku naruh di tabungan yang nggak ada ATM-nya. Oke, oh bisa nabung 10.000 bisa ya? Bisa. Transfer Jadi cuman 10.000 bisa? Atau gimana maksudnya tuh? aku akumulasiin per bulan. Jadi 10.000-nya itu aku secara fisik. Pernah kan Oh lihat secara orang fisik orang sepuluh masukin di ribu kaleng? ya atau di Mhm, botol gitu. Terus pas udah tiga iya, ratus ribu aku ambil duitnya buat aku pegang, 300.000 dari oke. banknya aku transfer ke si tabungan yang nggak ada ATM-nya. Jadi benar-benar tabungan itu nggak kesentuh sama sekali, Misis. Oke, that's a good Ya, karena idea. kalau ada ATM kan kita Bener kayak banget. pakai nggak ya gitu. Apalagi Heeh kalau heeh udah heeh heeh. wah udah puluhan juta nih ya. Iya, Nah itu apalagi pasti akan ada kebutuhan atau sekedar tanda kutip "keinginan" itu pasti ada aja kan. pasti. Dan Nah waktu lihat uang nilainya udah jutaan atau bahkan belasan juta, rasanya pengen pengen segera diambil dipakai untuk gitu. memenuhi kebutuhan dan keinginan saat itu, gitu. Iya, Kalau tapi nggak inget sama tujuan dari benar nabung benar benar tadi benar. ya. Nah itu salah satu tips menabung. Jadi kita memang nggak semua kita itu punya privilege ya punya harta dan benda ya yang banyak gitu ya. Tapi kita bisa menabung. Mhm. Gitu. Jadi siapapun pasti insya Allah bisa menabung 10.000 sehari. Itu tips dari aku. Jadi nggak akan Masya terlalu merasa Allah. berat-berat banget. Cuman kalau Mhm. misalnya uang sekolah yang tadi 3 kali lipat, kenapa sih ada yang nanya juga, kenapa sih 3 kali lipat, kenapa sih 4 kali lipat? Karena memang sekolah butuh membayar dari si shadow teacher tadi kan, yang mendampingi anak kita itu Betul, biasanya diambil dari uang tersebut. Jadi itu wajar banget sih. Tapi betul. menurut aku ya Misis, dengan adanya shadow teacher, dengan adanya pendamping khusus anak kita, itu worth it banget sih ngeluarin segitu menurut aku ya. Karena benar-benar Ya, tiap hari itu ada laporan detail, anakku ngapain aja, belajar apa aja, di halaman apa aja, terus bagaimana moodnya dia, terus dia mau ngerjain apa enggak gitu. Itu benar-benar dilaporin sama shadow teachernya, terus bisa kadang aku teleponan juga nanya hari ini ada apa dan serunya kadang shadow teachernya ngevideoin ayah pas sama temen-temennya kayak gitu iya, loh. Jadi betul kayak betul. dapat Sama live aku pun juga report. dapet itu.
dapat apa namanya tuh, eksklusif report gitu Yes, kan dari shadow teacher, foto-foto, video, dan tiap harinya juga kita dapat laporan khusus gitu betul, kan. Entah itu kita ngobrol langsung atau dia WhatsApp, kalau kita nggak ada waktu kita bisa betul, teleponan sama shadow teacher, itu memang betul luar banget. biasa sih. Jadi Dan itu kalau di worth tempat it aku sih. kan, aku nggak tahu kalau di tempatnya Mbak Mbak Isti ya, kalau di tempat aku kan juga plus ada terapi. Jadi walaupun harganya Oh, 4 kali lipat, tapi wajar, kalau wajar, kalau wajar, kalau dibagi itu memang jadi wajar sih, karena kan, wajar. eee, misalnya 4, katakanlah 4,4 misalnya ya, Mhm, mhm, atau 4,2 ya, mhm, anggaplah 4,4 misalnya. mhm, Berarti kan 1,1 buat sekolah misalnya kan, mhm, terus nanti yang sisanya berarti sekitar 3,3 itu mhm. dibagi 2 sama, terapis, Dan shadow psikolog, teacher. dan shadow teacher gitu. Termasuk Bagi berarti 3 ya, terapis, psikolog, dan kalau shadow teacher. Mhm. aku nggak ada fasilitas, tidak ada fasilitas terapi. Mhm. Tapi ada psikolog sekolah, tapi kalau maksudnya itu hanya jika dibutuhkan, jadi tidak reguler gitu I ya. see, Aku iya iya tetap iya. memakai psikologku dari klinik, Jadi Mbak Isti, yang tempat plus aku. keluar ya. Memang Iya, plus beda-beda ya. luar, Jadi ini beda-beda, tanda bener. kutip, salah satu keuntungan dari sekolahnya Mrs. Devi adalah, uang segitu itu udah include di dalamnya Terapi, shadow teacher dan terapi gitu, which is itu, oke. sangat membantu sih. Betul, Jatuhnya aku betul, juga nggak perlu terapi lagi di luar, yang betul. aku tadi udah bilang ya, dulu aku terapi tuh karena ngambil paket dan waktu itu aku termasuk ambis, seminggu tuh bisa 5 kali. Mhm, Aku kurang lebih itu 5 juta waktu itu, 4 sampai 5 juta mhm, per bulan, per bulan. dan itu sudah udah nggak lagi Mhm, jatuhnya dialokasikan ke untuk sekolahnya Malik sekolah, bener, sekitar bener, bener. 4,8 juta, which is itu sebenarnya nilainya juga, eee, samalah ya, hampir Mhm, sama mhm, gitu. Sama aja waktu, sekitar 6 tahun gitu, sekitar 6 tahun aku terapi ngeluarin uang segitu satu mhm. bulan, sekarang sekolah juga ngeluarin uang segitu juga tiap Ya bulannya sama gitu. aja Jadi ya, ya maksudnya memang masuk akal udah lah, masuk jalannya. akal, Dan heeh. apa namanya, dan Tapi bedanya lagi, kemarin aku denger juga, mhm, mhm, heeh, sorry sorry. Tadi aku denger juga tapi di sekolah itu kan sekolah aku ya, School of iya, Universe gitu. heeh, Tapi jangan kaget kalau sekolah lain juga ada yang jauh lebih iya, mahal. Karena iya, bener aku juga banget. baru tahu juga kan. Kan biasalah kita ibu-ibu kan Iya, denger bener, bener, kabar bener, gitu bener, dari bener, sini, dari bener. sono, dari sini, dari sono waktu kita ngobrol-ngobrol gitu. Mhm. Ada sekolah nih, tapi aku nggak usah nyebutin lah ya kalau Iya, yang oke, sekolah oke, lainnya. oke. Ada sekolah swasta juga, bukan sekolah Islam ya, sekolah swasta, Mhm, terus apa ya, bagus juga dan terima ABK juga. Aku nggak ngerti tapi fasilitasnya apa, mhm. itu tiap bulannya tuh 8,5 juta. Wah, aduh gak kuat Ibu. 8,5 juta untuk ABK-nya, kalau untuk tipikalnya kurang lebih sekitar 4 jutaan, kalau Wow, untuk, ABK-nya 8,5 juta. Masya Allah Masya ya, Allah aku tuh ya, yang denger Masya Allah. langsung 8,5 juta dapat apa aja itu? Gitu doang sih, tapi aku Iya, nggak tahu, cuman tahu nilainya aja, iya, tapi aku iya, nggak ngerti mereka dapat apa aja 8,5 juta. Dan ada sekolah lain lagi kalau misalnya apalagi kalau misalnya udah daerah Jakarta gitu, mhm, jangan mhm. kaget pula harganya akan Lebih lebih tinggi. lagi Iya, bener, bener, gitu, bener, lebih tinggi lagi. Jadi bener, memang bener. balik lagi seperti yang pernah aku omongin sebelumnya, bahkan nggak hanya tempat klinik yang harganya bisa beda-beda sesuai dengan Sekolah juga, wilayahnya, sekolah pun sama gitu. iya, Harganya bisa beda-beda sesuai dengan wilayahnya gitu. bener, bener, Tangsel sama Jakarta jelas akan beda harganya, beda. sama Sama Bogor Depok mungkin juga juga pasti akan beda. beda, Depok juga akan beda harganya, tergantung wilayahnya pula gitu. Bener, bener. Jadi ya, banyak-banyak observasi dan sesuaikan sama kemampuan Budget, deh benar, gitu, benar. sama Dan jangan budget. apa namanya, dalam artian walaupun sekolah kita di sini sebut sekolah inklusi itu sejauh ini ya yang paling direkomendasiin, Mhm, tapi kalau memang harganya memang nggak nutup, jangan dipaksain juga gitu ya. Karena memang, secara ya ya finansial kita ya, nggak bisa memaksakan diri juga nih. Nah, tapi Mrs. kan ini beda betul. nih sekolah, kalau sekolah Ayah kan bukan sekolah alam ya, sekolah nasional plus, jadi namanya sekolah nasional plus kalau aku kenal. Oh, Jadi dia sekolahnya tidak sekolah alam, sekolah, reguler pada umumnya, sekolah swasta pada umumnya, tapi dia mhm nasional plus karena memang dia punya mhm. semua agama di sana. Semua Oh agama gitu, ada dan di dalam sekolahnya itu mhm, ada semua tempat ibadah. Jadi ada masjidnya, ada oke, puranya, terus ada untuk ibadahnya, ada viharanya, ada
buat Katolik, ada buat Kristen, dan lain-lain, ada Konghucu, Hindu, Buddha. Jadi kelebihannya adalah di awal ayah itu langsung belajar tentang keberagaman. Jadi dia langsung tahu bahwa dunia ini tuh tidak terisi dengan satu agama aja misalnya ya. Dia Iya. terisi dari beragam agama. Nah dari situlah inklusif itu sebenarnya yang diinginkan. Inklusif tuh nggak melulu tentang ABK non ABK, tapi juga tentang Oh, keberagaman suku, oke. keberagaman agama itu disebut inklusif juga. Jadi sekolahnya ini I see. dia tidak hanya merayakan keberagaman agama, suku dan bangsa, tapi juga keberagaman kondisi masing-masing. Jadi ada kondisi autistik, ada kondisi ADHD, ada slow learner atau yang belajarnya susah, ada intelektual Mhm, disabilitas, ada disleksia. mhm. Jadi sangat amat beragam di sini dan aku bersyukurnya awalnya sih aku agak kayak aduh bisa nggak ya ayah belajar langsung kompleks kayak gini gitu. Padahal anak tipikal aja Iya, kan iya, kita susah ya ngajarin keberagaman. iya. Tapi terus alhamdulillah karena lingkungannya mendukung, mensupport, jadi sejauh ini ayah tahu gitu kalau misalnya saat Ramadan ada beberapa temen yang makan ya dia nggak ikutan makan. Kan takutnya kan dia jadi kayak wah ini pada makan aku ikut makan. Dia tahu bahwa konsepnya ya Mhm, memang ada orang-orang yang tidak berpuasa, salah tidak satunya yang berpuasa. tidak beragama Islam seperti itu. Islam. Jadi Mhm. ternyata pelan-pelan bisa kayak gitu. Dan kalau di sekolah ini memang akademik nih sis. Jadi akademik dan juga bakat. Oke. Jadi dia sangat mensupport bakatnya Ayah dalam menggambar dan juga Mhm, akademiknya. menggambar. Nah akademiknya ini disesuaikan dengan kemampuan Ayah. Jadi tidak dipaksakan dengan level anak reguler. Jadi benar-benar Ayah Oh, tetap oke. ngikutin, tapi memang pas ujiannya misalnya dikasih gambar atau dikasih Oh, warna jadi atau diturunin ya? simbol. Diturunin Yes, ya ininya ya, disesuaikan ya? Sama berarti sama Malik pun juga benar gitu. kan? Jadi Nah, diturunin juga, terus disesuaikan sama kemampuannya Malik gitu. nah kalau di Misalnya Malik sekolah alam tuh kalau aku bisa penasarannya ya, belajarnya tuh ini nggak duduk di kursi atau bebas? duduk di lantai. Oh di Jadi, lantai. emang kelasnya terbuka, jadi bukan yang Oke, kalau kelas biasa kita dulu kan AC gitu kan. Kalau iya, ini enggak, kelasnya terbuka, jadi kayak pintu-pintu, jendela semuanya terbuka, oke. duduknya di bawah, Bawah. terus Mm-mm. sering juga, ngajarnya itu di kebun gitu, jadi Oh gitu. melingkar, terus gurunya nanti ngejelasin sesuatu, Mm-mm. kayak gitu. Kadang tuh Malik tuh sambil lari-lari gitu, muter-muter gitu, nggak duduk diam, itu udah biasa gitu, nggak Oke, apa-apa pun. Jadi emang emang cocok sih buat Malik yang kinestetik. Dan kalau di SOU, di School of Universe, sekolahnya Malik itu, dia tidak akademik. Jadi oke. fokusnya itu pada entrepreneurship gitu. Kan dia ada Hmm, tagline-nya School for Young Entrepreneur. Jadi dari kecil hmm, itu emang diajarin berdagang fokusnya, terus untuk, apa namanya, kemandirian secara mm-mm, sosial mm-mm. dan secara mental, itu tuh kayak itu dulu tuh yang perlu Oke. dikekehkan dulu di sekolahnya Malik ketimbang di akademisinya. Which is itu menurut aku juga cocok nih sama Malik gitu. Karena kalau Malik juga dipaksa untuk, ngejar akademis juga kasihan juga gitu Mm-mm, kan. Dan, apa namanya, alhamdulillahnya pun karena anak-anak ini lebih banyak main ya, mau mm-mm, tipikal mau reguler itu mm-mm, mau tipikal mau, ABK itu banyak banget aktivitas yang di luar, entah itu mm-mm, main, outbound, camping, kayak mm-mm, gitu-gitu, mm-mm. mmm, tidak ada persaingan yang gimana-gimana gitu loh Oke. di antara orang tua gitu. Soalnya kan Mhm, aku kadang sering denger dari sekolah lain yang lebih ke mhm, akademis mhm, gitu, itu persaingannya luar biasa. Dari yang hafalan Quran, di mhm, tempatnya mhm, Malik juga ada hafalan ya, mhm, entah kenapa kisahnya tuh beda sama yang diceritain sama temen aku di mhm, sekolah lain tadi yang mhm, akademisi gitu. Itu nggak bikin beban gitu loh. Buat mhm, anak-anak tuh nggak bikin beban. Terus untuk, apa namanya, untuk akademisinya tuh juga nggak yang dituntut banget, pokoknya kamu tuh harus juara satu misalnya. mhm, mhm, Nah, mhm, itu tuh enggak juga gitu. Jadi, dari sudut pandang aku tuh ngerasa sekolah ini tanda kutip "lebih santai", bahkan untuk mhm, PR aja kami nggak ada. mhm, mhm, Jadi kami tuh nggak ada ngerjain PR, itu nggak ada. Terus kalau kegiatan-kegiatan di sekolah tuh full di sekolah, jadi orang mhm, tua tuh nggak ikut repot gitu. Kalau misalnya aku
bandingkan sama beberapa teman lain yang di sekolah biasa gitu, yang sekolah swasta, Mm-mm. sekolah besar gitu, kebanyakan kan memang entah kenapa orang tuanya jadi repot juga kan jadi orang tua ngerjain Iya, PR, iya. ngegarap ini, ngegarap itu gitu, dan kadang ada anak-anaknya juga kadang sampai mengalami anxiety atau mengalami Mm-mm. depresi karena tuntutan dari sekolahnya begitu besar gitu. Untungnya di sekolahnya Malik enggak. Tapi aku tidak menyalahkan ya, kasarannya aku pun untuk orang yang kayak aku mungkin aku lebih cocok di sekolah yang Iya. akademisi. Karena aku orangnya ya ambisius gitu. Mm-mm. Akunya orangnya ambisius, aku tuh suka belajar, aku pengen jadi nomor satu dan lain sebagainya. Mm-mm. Mungkin kalau aku sebagai anak, aku akan cocok di sekolah Mm-mm. akademisi. Tapi balik lagi, karena aku melihat Malik bagaimana, jadi dia aku masukkan ke sekolah yang sekolah alam ini yang lebih santai Iya, gitu, betul, Mbak. betul, betul. Jadi pun ke akunya pun jatuhnya tuh santai. Iya, Jadi betul, aku tuh betul. kayak nggak ngerasa, mungkin karena udah tahu juga ya ini sekolah inklusi gitu. Mm-mm. Jadi sesama orang tua pun tuh kayak nggak ada persaingan yang Benar-benar. gimana gitu, heeh. Jadi ya, ya udah sih dijalanin aja, saling menerima. Jadi secara anak itu dianya lebih lebih nyaman, secara aku seorang ibu dengan anak berkebutuhan khusus pun juga Lebih nyaman. nyaman Iya, gitu, benar-benar. karena lingkungan itu suportif gitu. Benar-benar. Apa namanya, sekolah, em, karena kan ini cocok sama Malik yang kinestetik tadi ya. Nah, kebalikan sama Ayah, kenapa kita Iya. nggak masukin Ayah sekolah alam? Karena Ayah itu mager, mager girl. Karena dia anaknya mageran ya. Jadi emang dari kecilnya tuh dia Iya iya termasuk kan, iya. kalau orang bilang ada yang hiperaktif dalam tanda kutip, maksudnya memang aktif gitu. Yes, Kalau Ayah tuh lebih ke ya heeh, banyak mager-mager gerak gitu. gitu. Jadi dia cumannya males gerak lah Males kalau si gerak Ayah. gitu malahan sebaliknya, Jadi makanya heeh. cocoknya di sekolah yang memang kursinya seperti kursi apa namanya ya belajar pada umumnya langsung duduk di kursi gitu sepanjang hari. Mhm, Nah, tapi sekarang karena mhm, sekolahnya iya, ini masuk menggunakan kurikulum Merdeka yang sekarang lagi digalakkan di seluruh Indonesia. Nah, ini tuh ternyata kurikulum Merdeka ini membuat Ayah mhm, lebih nyaman karena lebih kayak apa namanya, misalnya ada movie time, terus ada kerja kelompok. Jadi Ayah juga belajar oke, sosialisasi kayak gitu. Nggak mhm, melulu duduk duduk kayak kita zaman kita SD ya, duduknya kayak gitu aja terus. Nah, ini dia lebih iya bervariasi. iya, Terus enaknya di sekolah ini juga nggak ada ranking dan memang tagline sekolahnya juga sama, kita nggak boleh ngebandingin bahkan nggak boleh membandingkan raport anak kita. Walaupun nggak ada ranking kita tuh nggak boleh tuh kayak kamu berapa nilainya gitu nggak boleh. Emang ada kayak iya, tulisannya bahwa ya buat apa sih membandingkan itu nggak ada gunanya lah intinya. Jadi kita sesama orang tua tuh heeh, nggak pernah tuh heeh, kayak berapa nilai anaknya berapa nggak pernah nggak ada rasa pengen tahu juga gitu. Terus lucunya penilaiannya itu mmm, kayak mhm, IPK gitu. Kalau di Malik gimana? Kalau aku kayak IPK gitu oke. loh Mbak. Jadi kayak oke semester ini IPK-nya ya 3, berapa gitu kayak gitu. Jadi kayak kuliah. Oh gitu. Oh, jadi apa Oh, dilihat kalau dari Malik indeks enggak deh prestasi. kayaknya. Narasi-narasi Mhm gitu ya kan mhm ada mhm. juga yang kayak emang dikasih Iya iya. narasi ini kemampuannya. Sebenarnya sih kalau aku pribadi sih nggak terlalu peduli itu ya. Yang penting anakku di sekolah nyaman, Sama. happy. Ya nggak sih? Bener gak sih? Nyaman, happy, Iya bisa iya iya. bersosialisasi, Soalnya kan nggak tertekan. ada mhm. Ya balik lagi ya, setiap ibu tuh kan punya sudut pandang dan cara Mm-mm, berpikirnya masing-masing ya. Terus mm-mm, punya pilihannya juga masing-masing yang seringkali itu tergantung sama circumstances-nya dia sendiri dan tergantung sama anaknya dia sendiri mm-mm, gitu. Kayak misalnya aku nih, aku tipikal orang yang sangat ambisius gitu. Aku mm-mm, dari dulu pokoknya harus ranking itu padahal orang tua nggak pernah nyuruh ya, tapi mm-mm, akunya memang mm-mm, build-nya tuh kayak gitu, gitu. mm-mm, mm-mm. Nah, waktu punya anak Malik, aku paham Malik ini orangnya kayak gimana, jadi aku tuh Mm-mm. ngikutin aja sama dia. Jadi ya Benar-benar. akhirnya akhirnya ya enak di aku juga, aku pun jadi santai gitu. Aku nggak terlalu ngelihat nilai, misalnya rapotan pun paling cuman ngobrol jatuhnya Betul, betul. sama guru itu. Jadi Malik tuh begini, di sekolah begini, tadi begini, ada perkembangan ini, kayak gitu-gitu. Ngobrol, ngobrol Mm-mm. aja gitu, tapi nggak pernah fokus pada angka gitu. Balik lagi Benar-benar. setiap ibu tuh beda dan aku nggak nyalahin juga kalau misalnya ada yang
fokusnya ke akademis, nilainya harus bagus, itu silahkan gitu. Bagus untuk dia, belum tentu bagus untuk aku, bagus untuk aku juga belum tentu bagus untuk Betul, dia betul. gitu. Saling aja, saling menghargai aja sih. Berarti Karena aku kan memang juga harus ngikutin, ya. iya, gimana gimana? Aku Jadi kan kayak juga ngikutin anak aku gitu. benar-benar. Jadi kayak memang harus sekali lagi memilih sekolah ini harus disesuaikan dengan anaknya, terus disesuaikan dengan budgetnya, disesuaikan dengan Betul. lokasi juga gitu ya. Jadi yang mana terjangkau, mana tidak terjangkau. Karena memang ada beberapa yang juga akhirnya pindah rumah supaya sekolahnya lebih dekat. Itu ya pilihan masing-masing keluarga Ya, ya. ada. Ada Temen aku juga juga ada tuh yang wali murid lainnya juga sama, dia ya. sampai pindah rumah ke Parung, tadinya rumahnya di Bekasi kalau nggak Mm, salah, mm, supaya bisa deketin SOU gitu. Kalau aku iya. kan karena ngerasa sekolah ini cocok dan, kebetulan belum nemu sekolah cocok lainnya, Mm-mm. sehingga aku milih ya udahlah nggak apa-apa, aku yang, Dihadapin aja ya. hadapin aja, aku ngejalanin Mm-mm. aja deh walaupun tiap hari harus, apa Sejauh namanya, itu. berkendara cukup jauh gitu, Mm-mm. gitu. Nggak Jadi apa-apa semuanya kalau nggak balik ke kuat, gitu. kebutuhan kita dan pilihan kita Pilihan masing-masing. masing-masing, Nah, cuman mungkin betul. nih, Tapi sebenarnya sekolah itu apa cuman ada sekolah inklusi aja, Mbak? nah, Atau ada pilihan lainnya? jadi sebenarnya untuk anak ABK ya, kita spesifik ngomong autistik itu sebenarnya pilihannya nggak cuma sekolah inklusi, ada juga sekolah luar biasa. Nah, cuman kan Mhm, kalau orang bilang nyebutin SLB itu stigmanya gimana gitu ya. Padahal SLB itu bagus-bagus aja kok. Karena di SLB mhm, itu kan goals-nya adalah kemandirian sebenarnya. Kemandirian, oke. keberdayaan. Bagaimana mereka nanti menciptakan suatu karya, bagaimana mereka bisa hidup, itu bagus gitu, nggak ada salahnya. Mhm, Dan pada akhirnya nanti kita ketika udah dewasa yang kita butuhkan kemandirian dan keberdayaan ya. Akademik tuh bonus betul aja, benar nggak sih? Banyak betul orang-orang betul yang banget. mungkin sekolahnya sampai tamat SMA tapi dia bisa berdaya jadi entrepreneur dan lain-lain kayak gitu. Jadi Bisa bisa menurut banget bisa banget. menurutku itu tuh bisa menjadi salah satu pilihan juga dan nggak perlu malu untuk memasukkan anak ke SLB atau setara SLB. Terus juga ada pilihan homeschooling nih buat mamah-mamah yang mama papa yang memang bisa apa ya mengakomodir kebutuhan anak di rumah. Tapi homeschooling Mhm, itu sekarang juga ada misis. Jadi kayak ada lembaga tertentu atau ada salah satunya itu ini apa sekolah murid merdeka ya kalau nggak salah ya. Mereka tuh kayak mhm. platform pendidikan gitu. Terus mereka juga menyediakan homeschooling. Jadi nanti ujian paket A, B, C-nya mereka langsung fasilitasi. Itu juga ada. Itu bisa jadi Mmm. pilihan. Terus Homeschooling juga itu, lebih murah atau lebih mahal atau sama aja sih, Mbak? Aku nggak pernah tahu sih tentang homeschooling ini untuk sebenarnya pembiayaannya. sih lebih murah ya kalau menurut aku. Tapi Oh effortnya gitu, effortnya lebih tinggi karena memang kan homeschooling itu orang tua harus ini ya, ya orang harus tua harus harus heeh, jalanin gitu. betul. Jadi misalnya kalaupun kita ikut nih sama lembaga, misalnya sekolahnya cuma 3 kali seminggu secara online atau 3 kali seminggu kita Mhm, ke tempatnya, kita cuma 2 jam, 3 jam. Nah selanjutnya kan orang tua tuh yang membersamai. Jadi harganya iya. mungkin lebih murah, tapi effort effort orang tua harus lebih tinggi. Karena jujur cadangannya ayah kalau nggak terima di Tunas Global ini waktu itu adalah homeschooling. Aku udah cari-cari tahu juga sih tentang homeschooling. Heeh, Aku sampai ngomong gini ke kepala sekolahnya, Pak, saya coba anak saya kelas 1 SD di sini. Tapi kalau anak saya nggak mampu, saya bersedia dikeluarin dan saya bersedia homeschooling. Jadi maksudnya aku tuh kayak nggak mau apa ya, kayak nelongso atau tadi ya, berbelas kasihan, iya "Ayo iya, dong heeh, dong anakku terima nggak?" Kalau memang anak gue nggak mampu ya nggak apa-apa, aku bersedia kok mhm, anakku disarankan untuk homeschooling gitu, karena aku udah beri oke, opsi. Terus misalnya bilang, "Ma jangan ini," maksudnya optimis ya Ma, maksudnya insya Allah ayah bisa gitu. Dan ya mhm alhamdulillah mhm, sejauh ini sampai kelas 4 SD sih masih bisa dijalanin ya, tapi tetap kalau misalnya alhamdulillah, ada di perjalanan ada masalah dan ada tantangan, homeschooling itu tetap menjadi pilihan aku sebenarnya, salah satu pilihan, pilihan. Nah, mmm, terus juga ada ke sekolah reguler.
Kalau sekolah reguler atau Heeh. sekolah negeri itu yang tadi sudah kita sebutkan tanpa fasilitas inklusi, tetap juga effort dibebankan ke orang tua. Jadi bagaimana orang tua harus lebih sabar, misalnya anaknya Iya. dapat perundungan kayak gitu ya, bagaimana orang tuanya mengedukasi sekolah, bagaimana orang tuanya Mhm. mengadvokasi sekolah, bagaimana orang Mhm. tuanya harus speak up, itu kan balik ke kita ya Mhm. masing-masing gitu. Jangan sampai Iya. seperti ini, kita masukin anak kita ke negeri tapi kita pengen fasilitas inklusi. Terus kita marah-marah ke sekolah, itu kan juga nggak pas juga ya. Jadi Mhm. kita Mhm. harus memang menempatkan diri kita memang sesuai sesuai ininya. Kita nggak bisa menuntut sekarang semua sekolah di Indonesia, negeri, swasta, pokoknya inklusi gitu. Kan pengennya gitu ya, negara Mhm. pengennya gitu. Tapi kan Oh, ternyata idealnya begitu. idealnya begitu, tapi ternyata kan beban pendidikan aja yang nggak inklusi aja tuh udah berat gitu ya. Barusan di Ya, Hari Guru ya, yang bagi guru gitu. reguler yang reguler aja kualitasnya masih belum sama semua Ya, gitu kan ya. kasarannya. Apalagi ditambah Jadi beban inklusi gitu. kalau dari aku sih tetap beban beban akademik, beban pendidikan itu porsi paling besar memang orang tua harus turun tangan Ya sih, mau betul nggak sih. mau ya. Apapun Betul jenis banget sih. sekolahnya. Kita nggak Ya. mungkin akan menjadi orang tua yang berlepas tangan. Pasti kita akan tetap membantu anak kita, mendampingi anak kita dalam sekolahnya. Kalau memang tidak mampu, tidak usah dipaksakan. Misalnya memang pilihannya homeschooling, it's okay. Pilihannya SLB, it's okay. Ada inklusi, alhamdulillah. Masuk reguler juga karena memang mungkin fasilitas dan kita harus cari shadow teacher ya dijalanin seperti itu. Jadi Iya sih. walaupun memang rekomendasi gold standarnya gitu adalah inklusi, bukan berarti yang lain tidak baik dan tidak bisa dijadikan pilihan. Seperti itu sih kalau dari Betul. aku tentang Kayaknya drama memang persekolahan kalau ini. Iya, gimana? iya, tapi kalau misalnya reguler ya eee, cuman ini aja ya, apa, point of view aku sih. Iya, Hanya iya. kalau memang reguler memang kayaknya berat banget ya, Iya, kasihan betul. anaknya gitu Betul rasanya. sih. Seolah-olah, tanda kutip ya, seolah-olah tuh kita hanya nitipin anak gitu, Betul. nitipin anak, eee, ngisi bangku kosong gitu. Aku nggak ngerti kan balik lagi ya ini masalahnya Mhm, spektrum. Jadi kita nggak iya, pernah tahu, ini baik atau enggak, memang harus betul. ditanyakan langsung sama ahlinya, Betul. diobservasi langsung gitu. Hanya Betul. kalau dari pandangan aku yang ilmunya cuman segini nih, aku tuh kayak ngerasa malah takutnya entar mental anaknya yang kena Ya, gitu betul. Itu harus misalnya. diperhatikan juga sih. Benar-benar Secara banget. psikologis malah, jadinya patah gitu. Benar, Kata benar. kasarannya kan kita sebagai ibu dengan anak berkebutuhan khusus tuh salah satunya memang menjaga Betul. mental anak kita Betul gitu. banget. Karena, apa namanya, kita tahu bahwa anak kita berbeda dan kita tuh harus memahamkan kepada anak kita bahwa dia spesial gitu. Nah ini Betul. juga, mumpung aku ingat nih Iya. sebelum kita ngomongin sekolah lagi, sempet Mbak, aku tuh kemarin tuh ngelihat film, bukan, Mhm. series gitu di Mhm. Netflix, Mhm. 911. Terus ada satu episode itu ada Mhm. anak autistik, Mhm. ini orang bule udah gede, Mhm. eee, kalau dari umurnya mungkin udah kuliah gitu, Mhm. dia Mhm. naik bis, kayaknya bis yang udah biasa dia naikin, Mhm. terus dia ketemu sama orang baru, dia tuh langsung Mhm. bilang kayak gini, "Hai, aku Michael, aku adalah anak dengan autistik atau dengan autism." Dia ngomongnya apa ya, kalau nggak pokoknya dia memperkenalkan dirinya sebagai anak autistik gitu. "Aku minta maaf kalau misalnya aku staring at you gitu, karena ini memang aku begini," gitu kasarannya. Nah, Mhm. dari cuplikan itu aja tuh aku langsung berpikir, Mbak. Aku Mhm. langsung berpikir dalam hati gitu, mera me me meresapi kalimat sederhana dari film ini yang Iya. cuman secuil itu, Mhm. berarti apakah seharusnya aku itu sebagai ibu juga me memberi, pengetahuan ke Malik tentang kondisinya gitu. Iya. Sehingga dia tuh tahu bahwa dia tuh autis. Kadang-kadang tuh gini ya, yang aku pahami sampai di titik ini ya, sebelum Mhm. aku nonton film itu, Mhm. kadang orang itu untuk ngasih ngasih tahu bahwa anaknya autis misalnya, itu bahkan kayak anaknya tuh nggak boleh tahu. Jadi kayak gini, Iya. jadi Oke. kayak kayak sembunyi-sembunyi ngomongnya ke temennya Iya. gitu,
nggak usah diomongin gitu misalnya, atau Heeh. nanti kita omongin kalau anaknya nggak ada, misalnya Mhm gitu. mhm mhm. Aku jadi berpikir gitu, a a apakah bisikan-bisikan ini untuk menghindari anak ini tahu bahwa anaknya autistik atau bagaimana gitu? Mhm. Karena dari beberapa film, salah satunya 911 tadi yang Mhm aku mhm. tonton, di luar negeri, anak itu malah kayak dikasih tahu tentang dirinya, Mhm. sehingga dia bisa memberi penjelasan ke orang lain bahwa, "Aku itu autistik," gitu. Oke. Ini menurut Mbak 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 Isti gimana ya? Kalau aku justru Apakah Ayah juga diberitahu? Apakah Ayah juga diberitahu tentang kondisinya? iya iya Walaupun belum tentu ya anak autistik itu, memahami, maksudnya kan ada iya. yang bener-bener nonverbal, jadi ya dia Mhm. sama sekali nggak bisa ngomong. Tapi kalau yang specifically di film ini kan dia bisa ngomong, Iya. dia udah gede, terus dia masih punya ciri-ciri autistik dalam Mhm. dirinya Mhm gitu, mhm. misalnya staring at people, terus kalau ngomong juga beda sama Mhm orang mhm. dewasa lainnya, Mhm. tapi dia sudah bisa melebur di dunia sosial, Iya. hanya di film ini dia tuh kayak ngasih tahu kondisinya, sama kayak oh ya aku mendadak ingat, sama ada film, series juga Mhm. di, Fox Life ya, tentang Mhm. dokter yang, autistik. Oh, Jadi The dia Good pun juga Doctors. The Good Doctor, ya. Heeh. Dia pun juga memperkenalkan dirinya bahwa dia autis. Plastik. Terus lagi yang apa namanya, Woo Young-woo, Iya iya iya. yang apa tuh, film Korea Extraordinary series ya Attorney. Extraordinary Attorney Woo, itu juga dia menjelaskan dirinya ke orang lain bahwa dia kondisinya dia adalah autis gitu, yang bisa menjelaskan ya, karena yang di Boyongwu juga ada anak Iya, autistik lainnya yang nggak bisa jelasin bisa kan. betul betul Nah, betul. pertanyaanku adalah, apakah memang kita tuh sebenarnya nih, idealnya, ada baiknya untuk memberitahu kondisinya dia ke anaknya, supaya dia bisa menjelaskan dirinya ke orang lain, atau biarin aja? Atau gimana, Mbak? Kalau aku sih dari awal ya, dari awal Ayah masuk sekolah itu aku sudah, ngasih tahu dia kalau Ayah itu autistik. Jadi terlepas dia nggak ngerti apa enggak, dia selalu bilang, "Aku autistik," gitu. Terus pernah waktu kelas 1 SD, disuruh nulisin ciri-ciri, misalnya aku pakai kerudung, kulitku berwarna putih, misal kayak gitu. Terus aku nyelipin di kata-kata dan aku autistik. Jadi dia waktu itu secara online kan, dulu masih online. Jadi dia, Mhm, "Hai," dia baca kertas, "Hai namaku Aya, aku ciri-ciriku aku pakai kerudung," gitu, terus, berkulit, putih, bermata sipit dan aku autistik, dia bilang gitu, dan semua temennya tepuk tangan dong. mmm. Aku terharu, jadi kayak yang, wah Kak, dan sejak Aku itu juga tuh terharu loh nih dengernya, heeh. teman-teman sekelasnya tuh selalu kayak ketika misalnya Aya, agak tantrum gitu, terus dia selalu bilang Mhm. gini ke gurunya, "Miss, udah biarin aja nanti Aya juga tenang, Aya kan autistik, memang seperti itu autistik." Jadi teman-temannya ketika ketika melihat Aya mendeklar kalau gue autistik dan dia tahu kalau Aya itu memang Mhm. autistik, teman-temannya jauh-jauh lebih berempati, jauh lebih bahkan dia bertanya ke gurunya, sebenarnya autistik itu seperti apa? Dan gurunya Aya itu tanya, "Gimana ya cara jelasinnya Umi?" Aku cuman kasih satu video yang menunjukkan itu. Waktu itu video luar negeri tapi ada, aku kasih translate-nya. Terus anak-anak di situ Oke. ngerti, "Oh ternyata autistik itu gitu ya." Sejak itu mereka jauh lebih berempati lagi. Nah Mhm untuk, mhm. adiknya adiknya Aya juga aku announce bahwa kakaknya autistik. Mhm. Jadi dia cerita ke teman-temannya, "Kakakku kan spesial, kakakku autistik. Kamu tahu nggak autistik apa? Ini masih 4 tahun. Kamu nonton Nusa Rara." Nusa Rara Heeh. itu sudah ada satu episode yang bercerita tentang ada tokoh autistik. Nah itu teman-teman mau semua Oke. silakan kasih itu ke siapapun biar anak-anak Mmm, itu gampang banget kok ngerti autistik itu apa dari tayangan itu. oke oke. Dan, menurut aku itu penting banget nih Sis, karena jangan sampai ketika dia udah punya perasaan insecure, karena kan emosinya autistik tuh punya emosi loh, jangan kita pikir dia nggak punya emosi. Terus dia baru tahu kalau aku tuh autistik gitu. Jangan sampai nanti, "Kenapa sih dari dulu aku nggak tahu?" Gitu. "Kenapa ketika aku merasa diriku aneh, di situ aku tahu kalau, oh ternyata aku emang autistik. Kenapa aku nggak tahu dari dulu?"
Nanti apakah dia merasa apa mama malu gitu atau ibu malu aku autistik Oke. gitu. Jadi walaupun sampai sekarang ayah aku nggak tahu dia ngerti autistik itu apa, tapi aku selalu bilang, "Ayah, apa namanya, coba kenalin diri, hai namaku Ayah, aku autistik." Itu udah kayak template kayak gitu. Oke. Dan Oke, ini masukan banget sih buat aku, karena memang setelah nonton film itu tuh aku jadi berpikir, karena selama ini aku tidak pernah, to be honest ya, karena nggak mhm, ada yang ngasih tahu juga gitu loh, mhm, nggak ada yang ngasih insight juga gitu. mhm, Aku tidak pernah tahu bahwa harusnya anak tuh dikasih tahu tentang mhm, kondisinya. mhm, Jadi yang ada malah kadang aku tuh menjaga hatinya, jadi waktu udah ngomongin tentang misalnya, ada yang ngomong tentang autistik tuh aku tuh kayak, "Jangan di depannya Malik deh," mhm, gitu mhm, kasarannya. Tapi setelah nonton film itu, dari film yang 911, lalu mhm, film yang Good Doctor, lalu ada film, Attorney, mhm, Woo itu kan, Woo Young-woo itu aku jadi banyak mhm, berpikir gitu loh, mencoba lagi memahami gitu, jangan-jangan aku keliru gitu, aku mhm, keliru dengan menutupi kondisinya Malik dari Maliknya sendiri gitu. mhm. Aku harusnya malah meng-embrace-nya dan memahamkan Yes, Malik bahwa Malik itu, yes, eee, apa, autistik gitu, betul, bahwa Malik tuh punya kondisi gitu, betul, dia spesial gitu dan dia tahu betul, itu. Kasarannya kadang kita fokus untuk memberitahu orang lain tentang kondisinya Malik, tapi aku tidak pernah mencoba untuk memahamkan betul, Malik tentang kondisinya dia. betul. Itu sih aku tuh ngerasa kayak miss, ini, another miss dari aku yang Oke, yang nggak oke, apa-apa. kayaknya aku baru sadar ini kalau harusnya aku menjelaskan karena kan aku fokusnya pada Malik ini belum bisa komunikasi, Malik Iya, ini belum benar bisa benar diajak benar. ngomong, Malik ini belum banyak ngertinya. Jadinya tuh aku nggak kepikiran tuh awal-awal gitu kalau untuk memahamkan Malik tentang kondisinya, aku membuat orang lain mengerti, apalagi orang di sekitarnya Betul, mengerti tentang kondisi Malik, tapi aku tidak pernah berusaha membuat Malik mengerti kondisinya, karena aku pikir itu tidak perlu. Tapi setelah nonton film-film tadi, itu aku mulai berpikir dan saat aku, berdiskusi sama Mbak Isti, aku mulai menyadari bahwa I was wrong gitu. Harusnya aku berusaha untuk memahamkan Malik, at least memberitahu yes, Malik tentang kondisinya. Masalah dia mengerti atau tidak seperti betul, Aya tadi, masalah dia mengerti atau tidak itu urusan nanti, tapi paling tidak supaya dia tidak asing dengan betul, kata-kata autistik gitu, tidak asing betul, tentang definisi akan dirinya saat ini betul. gitu. Dan makanya di Peduli ASD kita punya 2 tagline, tagline yang buat Mhm. orang tua atau support sistemnya yaitu bangga Mhm. membersamai autistik. Kalau tagline untuk autistiknya bangga menjadi autistik. Oke, Oke, jadi bangga membersamai autis. nah kita kan juga nanti akan berkembang bersama anak-anak autistik ini ya. Jadi bagaimana nanti di masa depan Ya, mereka bangga, "Gue bangga punya kondisi autistik." Nggak semua orang loh Allah kasih, mhm, takdir memiliki kondisi autistik gitu. Nah itu yang mau kita dorong sih iya. ke mainstream. Oke, Masya Allah, ini Aduh, dari Masya yang Allah. ngomongin sekolah Oke, dari ngomongin sekolah, sampai akhirnya ngomongin tentang autistik itu sendiri. Masya iya, Allah ya, Mbak, oke, ya. Masya Semoga Allah, Masya Allah. apapun yang kita obrolin sekarang itu Amin. bermanfaat buat semuanya. Paling enggak untuk masalah sekolah pun udah terjawab ya, Ya, bahwa ada banyak pilihan sebenarnya untuk sekolah betul, dan itu balik lagi bergantung sama, circumstances dan cara berpikir dan, background masing-masing setiap, betul, orang tua. Kita percaya bahwa setiap orang tua ingin memberikan yang terbaik, betul, yang penting adalah sekolah apapun yang kita pilih untuk anak kita pastikan bahwa kita pun melakukan yang terbaik buat anak kita. betul, Jadi nggak yang cuman ditaruh di sekolah betul, lalu terserah sekolah mau ngapain, tapi kita itu harus turut aktif, ikut serta dalam membersamai anak kita, entah itu saat jam di sekolah bahkan sampai yang di luar sekolah. Karena pada dasarnya, anak kita adalah tanggung jawab kita, betul. gitu. Masya Dan untuk Allah. sekolah dan untuk sekolah tadi memang bener ya, Mbak, ya, masalahnya adalah kita itu memilih sekolah itu menyesuaikan sama apa yang kita mau. Kita saat kita sudah memilih sekolah, kita harus tahu sekolah itu A. Jadi kita jangan berharap saat kita masuk ke sekolah itu, sekolah akan menjadi B, Yap, gitu. betul, Jadi, saat kita memilih sekolah, pastikan
pastikan itu memang sekolah yang sesuai sama apa yang kita mau, dan setelah sama sekolah, kita berusaha mengubah sekolah itu sesuai seperti yang kita mau. Kita nggak bisa mengubah sekolah, Betul. nggak bisa. Jadi memang dari awal beri waktu diri untuk observasi, untuk mencari yang terbaik untuk anak kita dan terbaik untuk kita. Karena apalagi kalau SD itu kurang lebih 6 tahun. 6 tahun. Kalau bisa 6 tahun ini kita kan bersama dengan sekolah ini. Kalau bisa Betul. ya, jangan sampai walaupun ada beberapa cerita yang 2 tahun akhirnya keluar karena Mm-mm. kecewa, 3 tahun akhirnya keluar karena kecewa. Mm. Ya itu pun juga nggak apa-apa kalau memang harus seperti itu. Tapi kita kan pengennya meminimalisir supaya tidak terjadi itu. Karena Betul. secara ekonomi itu lumayan Lumayan costly ya, merugikan benar, gitu benar, kan. benar, Iya, benar. costly banget gitu. Iya. Aduh. Baiklah, udah ya Allah, ternyata nggak berasa kita udah ngobrol nih hampir 1 jam, Masya Allah. Ya Kita Allah. harus Ya udah. berpindah ke Pamit episode ya. lain ya. Ya, kita harus pamit dulu. Yang penting sekarang kamu udah punya pengetahuan lebih tentang sekolah apa yang kira-kira kamu harus cari yang sesuai Betul, dengan kamu. Ada sekolah reguler dengan segala macam resikonya, ada sekolah inklusi, ada sekolah SLB, ada juga homeschooling. Ada betul. 4 sekolah ini yang bisa kamu pertimbangkan mana yang kira-kira cocok buat kamu ya. Insya Betul, Allah. Insya Allah. Kalau misalnya mau ada Terima, sesuatu yang kamu tanyakan atau kamu diskusikan atau bagi ceritanya, bisa langsung aja DM ke Moa atau tulis aja di kolom komentar. Insya Allah akan kami balas. baik. Terima Oke, kasih Mrs. sampai untuk hari ketemu ini. di podcast Episode Moa selanjutnya. berikutnya. Dadah. Sampai Assalamualaikum. ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.